Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Renungan hari ini kita akan belajar tentang firman Allah yang menjadi tuntunan atau arahan hidup kita. Kita mau baca dulu di dalam 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Nah, di sini dikatakan di awal ya, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan. Dengan kuasa Allah yang sungguh ajaib ya, Allah itu telah menganugerahkan, memberikan kita ya janji-janji yang sungguh berharga. Ya. Janji-janji ini berbicara tentang firman-Nya. Ya, firman Allah yang sungguh berharga. Supaya apa? Supaya kita itu bisa mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Berarti di sini artinya bahwa kodrat ilahi itu adalah di mana saat kita terima Yesus sebagai juru selamat kita. Nah, kenapa? Karena memang saat kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, artinya bahwa kita itu harus atau akan menjadi anak-anak Allah, ya. Karena anak-anak Allah menjadi anak-anak Allah artinya kita tidak akan berbuat dosa lagi. Kenapa? Karena benih ilahi itu ada di dalam hidup kita. Nah, dengan adanya benih ilahi itulah kita tidak akan bisa berbuat dosa lagi. Ya, karena kita lahir dari Allah. Nah, terus yang kedua, di saat kita terima Yesus sebagai juru selamat kita, artinya bahwa kita itu harus, hidup kita itu harus lebih sempurna. Ya, dikatakan bahwa karena itu haruslah kamu sempurna, sebab Bapakmu di surga adalah sempurna. Jadi hidup kita ini akan lebih sempurna. Yang ketiga, saat kita terima Yesus sebagai juru selamat kita, kodrat ilahi itu artinya bahwa hidup kita itu harus serupa dengan Kristus. Karakter kita itu harus serupa dengan Kristus. Ya, di sini dikatakan bahwa barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Yesus, ya, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi, kita itu akan menjadi yang pertama anak-anak Allah yang tidak akan bisa berbuat dosa lagi karena adanya benih ilahi. Yang kedua, hidup kita akan lebih sempurna. Dan yang ketiga, hidup kita akan menjadi serupa dengan Kristus, karakter kita. Jadi Bapak Ibu, di sini kodrat ilahi itu tidak hanya sekedar terima janji-janji Allah, tetapi dengan mengambil kodrat ilahi inilah hidup kita akan menjadi kudus. Tuhan akan mampukan kita untuk hidup lebih kudus. Ya, kenapa? Karena di sini Tuhan katakan dan luput dari hawa nafsu duniawi. Untuk luput dari hawa nafsu duniawi, hidup kita ini harus kudus, ya. Dan dengan kita hidup kudus, kita luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Dengan hidup kudus, kita tidak akan binasa, Bapak Ibu. Artinya, firman Allah di sini akan memampukan kita untuk hidup lebih kudus seperti yang Allah inginkan di dalam hidup kita. Inilah standar Allah di dalam hidup kita, ya. Jadi Bapak Ibu, yuk kita belajar, ya. Kita belajar Alkitab ini, kita jadikan arahan untuk bisa hidup lebih kudus dan yang pastinya menyenangkan hati Bapa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.